Selamat siang Ibu Pipi. Selamat siang Bu. Silakan. Menunggu waktunya bentar ya Bu. Iya Bu. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya atas kesediaan waktunya. Jadi sekarang ini kan saya ingin melakukan supervisi, ya. Di mana tujuan supervisi ini dilakukan kan untuk pengembangan, ya, kemudian untuk pertumbuhan dan pengawasan terhadap guru ya. Tapi kali ini khususnya untuk Ibu Pipin saya ingin melakukan supervisi. Nah, dalam supervisi ini Bu ada tahapan yang akan kita lakukan. Yang pertama tahap yaitu pra observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga yang terakhir adalah tahap pasca observasi. Nah, tahap ini yang awal ini kita lakukan adalah tahap pra observasi, ya, dimana adapun tujuan dari percakapan kita hari ini adalah untuk merencanakan kegiatan supervisi ya sebagai pengembangan kompetensi guru ya, khususnya Ibu Pipin ya. Ya, kajian seni budaya. Ya. Oke. Ya, baik. Ya, berikutnya dari percakapan ya, Bu ya. Dari kan ini dalam kegiatan pembelajaran ya. Seorang guru kan, kita sebagai seorang guru pasti membuat RPP ya. Jadi yang bisa tanyakan di sini Bu, bagaimana ya Bu ya Ibu mengembangkan pembuatan RPP? Kira-kira nanti untuk dalam supervisi kegiatan apa saja yang Ibu lakukan dalam pembelajaran nanti? Jadi Bu, di sini khususnya di kelas 10 saya sudah membuat rancangan untuk nanti di lapangan. Jadi di sini dalam bentuk modul. Jadi di sini saya sudah menyediakan modul ya. Di sini ada modul, di situ juga ada evaluasi. Jadi untuk nanti ini itu materinya tentang tari tradisi. Jadi di dalamnya sini sudah ada tapi untuk isian modulnya. Jadi untuk tujuan pembelajarannya, jadi nanti diharapkan setelah mereka mempelajari bentuk dan ragam geraknya, mereka akan dapat menganalisis dan juga dapat mempresentasikan, menampilkan dan bisa memahami tentang bentuk dan ragam gerak tari tradisional, khususnya di daerah yang ada di Sumatera Utara dan di sekitar mereka. Jadi mulai dari DRD di sekitar dulu, baru nanti dikembangkan lagi di daerah berikutnya gitu. Ya, baik, berarti itulah ya rencana pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti. Kita lakukan sih. Baik, tadi kan tujuan supervisi ini adalah untuk mengembangkan kompetensi. Nah, di mana kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru itu adalah pertama kompetensi pedagogi, yang kedua kompetensi kepribadian, kemudian kompetensi sosial, dan terakhir kompetensi profesional. Nah, dari kompetensi yang 4 tadi, mana yang Ibu ingin kembangkan? Kompetensi pedagogi. Kompetensi pedagogi. Iya. Nah, jadi yang berarti yang ingin Ibu kembangkan adalah kompetensi pedagogi. Nah, baiklah Bu, kompetensi pedagogi kan banyak sih Bu ya macamnya ya. Nah, yaitu bisa ada tentang karakteristik, model pembelajaran, kemudian strategi, dan sampai nanti penilaian. Nah, jadi dari macam kompetensi pedagogi tadi, yang mana yang ingin Ibu kembangkan ketika nanti saya melakukan supervisi? Yang khususnya yang mana Bu? Khususnya kepada yang dikembangkan itu untuk peserta didik. Berarti Ibu nanti ingin yang saya amati adalah kepada peserta didik. Ya. Berarti karakter ya Bu berarti Iya, ya? Karakter peserta didik. Iya. Nah, kalau begitu Bu, kira-kira nanti ketika melakukan supervisi observasi di kelas mana Ibu ingin saya amati Bu? Nah, di sini kan saya tadi yang sebelah saya bilang, saya akan mengajar di kelas 10. Jadi mungkin nanti di kelas 10-nya 1. 10-nya 1. Ya. Kira-kira kapan ya Bu waktunya Ibu bisa? Di hari Jumat itu sekitar kelas 45. Kelas keempat dan kelas kelima. Oke, baik Bu. Berarti di kelas 10-nya 1, hari Jumat kelas kelima 45 Bu ya, tanggalnya ya? Ya. Oke, baik Bu. Nah, tadi kan yang ingin diamati adalah karakteristik peserta didiknya. Jadi karakteristik peserta didik itu yang sudah
sudah Ibu amati kira-kira seperti apa sih Bu? Jadi kan anak-anak ini beragam ya kemauannya. Jadi ada anak-anak yang karakternya itu mereka itu hanya ingin melihat, ada yang ingin menulis. Jadi terus juga mereka maunya aktif terus, malah ada yang pasif. Jadi banyak karakter anak-anak ini. Jadi itu yang ingin saya lihat gitu. Baiklah Bu ya, ini beragam sekali Bu ya, Ya. kalau anaknya ya. Berarti kalau kita simpulkan bisa juga dikatakan itu adalah berdasarkan daripada kebutuhan anak-anak Bu ya. Ya, Kemudian bisa dilihat dari gaya belajarnya. Ya, Ibu benar. tadi katanya dia ingin lihat video. Ya. Kemudian Ibu bilang tadi dia ada yang audio, kemudian ada yang kinestetik. Dia Ya. ingin langsung praktek ya, Ya. supaya bisa tunjukkan aksi dia bagaimana sih dia dalam menari. Ya, ya. Oke, kemudian ada juga perkembangan dari kognitifnya Bu ya, atau sosialnya, moralnya dan strukturalnya. Ya. Nah, dari keberagaman karakteristik ya anak yang Ibu katakan tadi, menurut Ibu bagaimana strategi yang akan Ibu lakukan? Yang sudah Ibu lakukan? Yang sudah dilakukan apa yang akan dilakukan? Kalau kira-kira yang mau dilakukan, Yang akan dilakukan, akan ya. dilakukan. Jadi Ibu di sini saya kita tuh sebagai guru harus menyediakan media, di sini media ya. Jadi di media itu ada yang itu tadi seperti karena anak itu beragam, jadi ada yang suka audio, jadi kita bisa menampilkan dalam bentuk PowerPoint, audio, visual juga PowerPoint. Kalau misalnya audio tadi bisa ditambahkan dengan suara-suara. Kalau kinestetik di sini saya menggunakan, jadi saya tempel semacam kertas-kertas atau bahan ajar atau gambar kan Bu. Jadi nanti anak-anak yang ingin melihat maju ke depan juga boleh dilihat atau memperagakan geraknya langsung. Jadi itu dia yang akan saya lakukan. Jadi kita menyediakan lah gitu untuk medianya supaya anak-anak lebih tertarik ketika pembelajaran. Berarti itu ya Bu ya, strategi yang Ibu lakukan. Nah, kalau begitu kira-kira ada nggak strategi lain selain itu Bu? Sebenarnya Ibu lakukan. ya untuk bisa juga Bu di sini saya akan mencoba mengajak anak-anak itu untuk membuat berkelompok belajar secara kelompok atau ketika nanti praktek menggunakan tutor sebaya supaya ketika pembelajaran mereka lebih aktif lagi. Jadi anak-anak itu juga dibagi mana yang bisa menulis, mana yang bisa nanti menampilkan berbicara. Jadi di kelompok itu mereka harus punya perannya masing-masing gitu. Baik Bu, berarti ini yang merupakan strategi yang nantinya akan Bu kembangkan dan akan Bu lihat ya terhadap kasus tadi. Nah, di dalam proses pembelajaran kan Bu pasti ada penilaian. Iya. Menurut Ibu bagaimana pandangan Ibu sendiri terhadap karakteristik peserta didik? Apa yang Ibu lakukan? Untuk penilaian karakteristik peserta didik, dia penilaiannya ini itulah dia. Jadi ketika dalam pembelajaran mereka kita lihat keaktifannya, bagaimana sosialnya, bagaimana emosional juga, bagaimana nanti ketika mereka dalam pembelajaran itu ada Pak keaktifannya di dalam kelompok peran sertanya, lalu sikapnya juga dilihat. Jadi sambil mereka nanti melakukan aktivitas, guru juga aktif untuk memberikan penilaian. Oke, jadi penilaiannya seperti itu ya. Iya. Jadi kalau untuk refleksinya bagaimana? Untuk refleksi, jadi setiap kali menyelesaikan pembelajaran kita pasti akan melakukan refleksi. Jadi di sini saya sudah menyediakan beberapa pertanyaan untuk peserta didik. Jadi di dalam beberapa pertanyaan itu saya kirim melalui WhatsApp. Jadi ada linknya Google Form. Jadi mereka nanti akan dikirim lalu nanti saya akan lihat bagaimana refleksi anak-anak ketika dalam pembelajaran. Jadi bisa dilihat hasilnya. Nanti refleksi ini Ibu lakukan ketika di akhir Di ya, akhir, di setelah- penutup ya. ya, setelah pembelajaran. Belajar di Iya. akhir. Kira-kira tadi Ibu bilang Ibu kirim linknya. Itu nanti apakah nanti itu semua siswa akan melakukan refleksi itu Bu? Ya, semua siswa melakukan refleksi. Jadi kalau misalnya nanti mereka ada kendala atau saya kan kendala pasti ada karena kan dikirim
melalui link gitu ya, ada yang nggak punya paket atau handphone gimana, nanti bisa pinjam handphone temennya karena kan cuma privasi aja. Jadi bisa mereka pakai link temennya, itu kan ada isi namanya. Jadi tinggal ganti nama aja bisa dikirimkan gitu. Berarti revisi kegiatannya balasannya sesuai itu ketika itu di situ juga langsung tuh. Ya, boleh di mungkin paling lama hari-hari itu juga lah Bu, kalau misalnya nanti ada lagi masalah permasalahan karena kan kita menggunakan ini kan internet juga. Nanti tidaknya paling lama hari itu juga. Hari itu Jadi juga. bisa sampai besoknya Bu. Iya. Ibu kasih batas waktu paling lama hari itu Hari juga ya, itu. jangan sampai hari Iya. berikutnya Bu ya. Dan berikutnya. Oke, nah, berarti Ibu melakukan refleksi ya Bu ya setiap Iya. kali melakukan pembelajaran ya. Iya. Saya pembelajaran itu pada kegiatan penutup ya. Baik Bu, kalau untuk umpan baliknya kira-kira bagaimana Ibu? Umpan balik untuk gurunya. Iya. Iya. Jadi Bu, saya di sini juga selain siswa, saya juga melakukan refleksi. Jadi akan ada pertanyaan untuk diri saya sendiri dan juga saya akan mencatat apakah bagaimana hari ini pembelajaran hari ini, apakah sudah tercapai, apakah materinya juga sudah tersampaikan dengan baik. Jadi kita juga bukan hanya siswa yang melakukan refleksi, tapi juga kita sebagai guru. Ya, berarti Ibu juga melakukan refleksi ya. Iya. Hanya siswa dituntut Iya. melakukan refleksi, Ibu juga melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Iya. Oke, Baik Bu. Tadi kita kan sudah bahas bahwa kompetensi yang mau dikembangkan dari Ibu itu adalah kompetensi pedagogi ya Bu ya, yang dikembangkan khususnya untuk pemetaan karakteristik peserta didik. Nah, jadi kalau misalnya lah Bu dibuat tentang nilai antara 1 sampai 10, kira-kira kalau Ibu menilai diri Ibu sendiri, kira-kira bagaimana Ibu mengembangkan peserta didik? Sudah berapa nilai yang kira-kira? Ya, Bu. Ya mungkin karena saya juga masih tahap belajar juga Bu, apalagi ini kan masih kita sudah menggunakan modul. Di sini juga saya masih baru belajar Bu untuk tentang modul ini ya, masih di awal-awal. Mungkin kalau untuk penilaian diri saya sendiri 7 mungkin ya Bu. 7 ya. Sekitar 6 sampai 7 mungkin. Oke, berarti menurut Ibu penilaian Ibu terhadap Ibu Pembelajaran karakter ya, dan Ibu menilai perkembangan karakter tadi itu adalah 7 ya Bu ya. Karena Ibu bilang berarti Ibu ini kelas 10 sudah pakai kurikulum Merdeka Bu ya. dan ya Bu. Nah, ya, memang berbeda Bu ya dengan K13. Kalau K13 kan dalam bentuk FPP biasa ya. Iya. Kita ini kan yang kurikulum Merdeka dia dalam bentuk modul ya. Lebih banyak lagi untuk penilaiannya. Ya, yang banyak lagi ya hafalnya sebenarnya ya. Tidak kayak FPP yang biasa. Oke. Jadi setelah ini nanti kita akan kompetisi ya. Kita nanti akan lihat bagaimana nanti Ibu dalam mengembangkan karakter peserta didik ya. Apakah nanti akan menaik ya penilaian Ibu terhadap Ibu sendiri, dan dari 9,7 nanti apakah nanti akan naik ya menjadi level yang lebih tinggi ya. Dan nanti juga selama kegiatan seperti itu Bu ya, saya akan mencatat seluruh kegiatan yang pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti ya. Kemudian Bu, saya mau bertanya, apa harapan Ibu ya ketika nanti dari observasi yang kita lakukan ini? Harapannya setelah kita melakukan observasi ini ya, pembelajaran di kelas itu tercapai, terus juga materi yang diajarkan tersampaikan pada anak peserta didik tujuannya bisa dapat dicapai gitu ya Bu. Terus juga untuk diri saya ya gitu Bu, semoga nanti ketika kita nanti supervisi dan nanti setelah selesai bisa materi ini disampaikan dengan baik. Nanti harapan Ibu ya nanti ya pembelajaran bisa tercapai. Ya. Kemudian untuk khusus Ibunya berarti Ibu berharap Ibu dalam penilaian karakter peserta didik naik lagi berhasil ya. Berarti tadi yang sudah dikatakan tadi dari 7 bisa lah ke level yang lebih tinggi, bahkan mungkin 10 ya Bu harapannya Bu ya. Ya, mudah-mudahan. Bu ya. Oke, mudah-mudahan nanti berhasil ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Pipin atas waktu dan kesempatannya Bu ya. Perbincangan kita hari ini di tahap observasi ya, sampai ketemu kita di nanti kegiatan observasi ya di hari Jumat di kelas 10 ya. Terima kasih Bu Pipin. Selamat siang Ibu. Siang Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa rasulillahi ajmain. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih Gendra. Ya, silakan Gendra. Oke. Hari ini ada yang nggak masuk? Ada semua? Ada semua ya? Oke. Tidak ada lagi yang di luar. Nggak ada lagi tadi yang di luar kan? Ya. Kita untuk menanamkan nilai nasionalisme kita ya. Sebelum pembelajaran kita menyanyikan dulu lagu nasional. Oke, bisa ya semuanya ya? Ya, dipimpin siapa nih? Dona ya biasa ya? Ya, silakan nak. Ya. Aplikasi Jamboard yang kemarin udah pernah kan kita coba juga. Ya, yang linknya udah ibu kirim di grup. Coba dibuka dulu deh handphonenya. Coba cek itu di link Jamboard untuk yang perasaan ya. Oke, udah kelihatan? Sudah. Ya, silakan diisi. Jadi di sini seperti biasa ya, ada yang perasaannya yang senang. Nih, datar ya. Terus ini yang sedih. Yuk, coba kira-kira gimana perasaannya hari ini, silahkan diisi. Yuk, cepat ya. Di sana? Belum ada nih yang masuk nih ke tempat ibu nih. Udah, coba dicek lagi. Kok belum ada nih masuk ke layar ya? Lanjut. Nah, ada semuanya ya? Udah, Bu. Oke. Ya, sebelumnya tadi yang udah happy semua ya? Di sini ada 2 orang nih. Saya, Bu. Kenapa Dadang? Lagi kurang mood karena tadi pagi terlambat bangun, Bu. Terlalu bangun Dadang nih. Iya. Jadi gak enak ya sampai sekolah kan? Gitu ya, kalau misalnya kita udah dari pagi udah ada aja salahnya sampai sekolah pasti iya ada aja tuh gak enak kan? Oke.
Jadi Ibu harapkan selama pembelajaran kita tetap fokus ya, tetap semangat. Yang tadi ada masalah di rumah, ya materi kita di hari ini yaitu menganalisis bentuk dan ragam gerak tari tradisi. Ya sebelumnya kan kalian sudah mempelajari tentang seni musik ya, terakhir ya, musik tradisional. Jadi kita kembali ke seni, tapi kali ini kita beda cabang yaitu seni tari. Ini kan kalian masih kelas 10 semua ya, masih baru ya di sekolah ini. Jadi nak, ada gerakan yang bersemangat, ada. Kalau kalian gerakan yang lambai, malah nanti akan memarahi, nggak boleh, ya. Oke, kita lanjut dulu. Jadi untuk tujuan pembelajarannya, setelah nanti kalian mempelajari materi, nanti juga akan menanyakan video, nanti ada tayangan PPT ya. Ibu harapkan nanti kalian bisa menganalisis bentuk dan juga ragam pada gerak tari tradisi, khususnya yang ada nanti di Sumatera Utara. Jadi kali ini Ibu batasi, kenapa? Kalian itu mempelajari tari tradisi itu, Ibu maunya yang ada di lingkungan sekitar aja dulu, di lingkungan kalian. Kan nggak mungkin Ibu pasti yang dari daerah Jawa, kan itu di awal. Jadi kalian harus mengenal budaya yang ada di sekitar kalian dulu. Udah pernah nari nggak sebelumnya? Sudah, Bu. Udah ada? Yang belum sama sekali? Ada nggak di SMP yang belum pernah nari? Saya, Bu. Belum pernah di SMP dulu? Belum, Bu. Belum? Oke, nggak apa-apa, kita belajar pelan-pelan dulu ya Dona ya. Oke. Jadi selain ini dia tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu juga ingin nanti kalian setelah mempelajari materi ini, ketika nanti menari, tadi kan udah ada yang pernah nari ya? Ya, udah ada kan? Banyak tadi, hampir 90%. Ketika nanti kalian menari atau melihat tarian, melihat pertunjukan tari, kalian itu bukan hanya sekedar melihat, tapi juga udah tahu unsur-unsurnya apa, bentuknya gimana, ragamnya, bahkan maknanya. Jadi kalian sudah paham. Selama ini kalau melihat tarian itu cuma lihat aja kan? Tahu nggak mana tariannya? Enggak, bener-bener aja. Apalagi kalau acaranya acara pesta ya kan? Ada musik gondang dibunyikan, nari. Tapi kan cuma nari aja kan? Iya, Bu. Iya. Jadinya nggak ini kan, cuma nggak masuk gitu kan? Gimana? Jadi untuk sekarang ini kita coba mengenal kira-kira apa itu tari tradisi dan juga nanti unsur-unsurnya. Oke, jadi nanti ketika kalian menari lebih menghayati lagi. Ya? Oke, lanjut ya. Ya, berikutnya coba dilihat di sini ada pertanyaan. Nih. Jadi, oke, sebelum pertanyaannya, di Sumatera Utara, fokus di Sumatera Utara, di daerah kita, ada berapa etnis? Siapa yang tahu? Angkat tangannya. Berapa etnis? 8, Bu. 8. Dadang, Linda, oke, mantap ya, 8. Ada yang tahu apa banyak? 1. Melayu. 2. Batak Toba. Mandailing. Batak Simalungun. Karo, Simalungun daerah kita. Terus Papa. Nias bukan Batak ya, nggak termasuk daerah Batak. Nias, Pulau Nias. Satu lagi. Tapanuli, Tengah ya. Oke, saya diingat nih. Tadi yang di daerah kita apa? Ya, pintar. Oke, jadi tadi kan ada yang 8 kalian sebutkan, ya kan? Bisa nggak membedakan dua gambar ini? Ini masuk ke kategori yang mana? Satu-satu, yang tahu angkat tangannya. Coba dilihat dulu gambarnya, bagus-bagus. Pernah lihat nggak tariannya ini? Pernah? Atau dilihat dari ciri-ciri gambarnya? Ya, yang bisa angkat tangannya. Dona. Perbedaan pakaian adatnya, Bu. Pakaian adatnya iya. Pas berbeda kan ada berbeda etnis. Coba Dona bedakan. Yang pertama,
Kalau yang Melayu dia pakai sarung, kalau yang Batak Toba dia pakai ulos. Yang Batak Toba pakai ulos ya. Ciri khas dari Batak Toba adalah memakai ulos. Jadi seperti yang dibilang Dona tadi, yang pertama sini Melayu, ini Batak Toba. Apa bisa membedakan ya, Dona ya? Lanjut, apa lagi perbedaannya? Dari segi geraknya pernah menarikan? Belum. Oke, sekarang kita lanjut. Nanti kita akan perdalam lagi ya. Oke, kalau tari tentang langkah 4 ke 9 ini ada yang pernah menarikan? Yang pernah? Yang pernah menarikan tari langkah 4 ke 9? Udah pernah? Dada? Satu orang aja di kelas ini. Waktu kapan Dada? Pas praktek kami Praktek tari di mana? di kelas 10. Waktu ya. Terus kalau yang Batak Toba? Ada yang pernah menarikan? Gak ada? Batak Toba? Di pesta-pesta. Waktu di pesta-pesta? Iya, pernah ya. Acara adat? Iya, oke. Kali ini. Itu ya kalau misalnya ilustrasinya ya. Oke, lanjut kita di sini ada unsur gerak, ada wiraga, wirama, wirasa. Jadi ketika kita menari, unsur gerak ini adalah yang paling penting kan. Lalu ini dia unsur dari gerak, ada wiraga, wirama, wirasa. Dari ketiganya ini, silakan yang mau menjelaskan kepada teman-temannya sebelum ibu yang menambahkan, ya, yang tahu angkat tangannya, angkat tangannya, yang tahu apa itu wiraga, apa itu wirama, apa itu wirasa. Ya, silakan. Ya, silakan nak. Ya, di situ aja. Wiraga. Kalau wiraga adalah gerakan yang berhubungan dengan fisik. Fisik, iya, gerakan badan. Wirama adalah gerakan yang selaras dengan musik. Berarti gerakan itu sesuai dengan musiknya. Sementara wirasa yaitu cara kita menghayati bagaimana suasana tarian tersebut. Oke, yuk tepuk tangan dulu. Silakan. Benar ya, yang bilang benar ya. Jadi wiraga itu gerakan apa tadi? Badan, fisik kita. Ketika kita menari, bagaimana gerakannya? Wirama, keselarasan gerakan dengan musik. Pernah nggak kalian kalau misalnya dengar orang nyanyi nggak nyambung sama musiknya? Pernah? Di mana temponya, di mana nyanyiannya? Begitu juga dengan tari. Jadi kalian itu harus sinkron antara musik dan gerakan supaya terjadi wirama yang harmoni. Paham ya? Wirasa tadi, apa tadi Kak? Sesuai dengan bagaimana suasana musik tersebut. Ya, hayat kita kan ketika menari. Jadi menari itu jangan cuma kalian tuh gerak-gerak aja nanti. Jangan cuma gerakan males-males ya. Juga harus dihayati supaya orang yang melihatnya juga merasakan. Iya. Jadi ketiganya ini sangat penting ketika kalian menari. Ya. Oke. Lanjut. Ya, lanjut ya. Di sini ada unsur tari. Jadi nak, tari itu biasanya tidak terlepas dari unsur-unsurnya. Apalagi ketika tariannya adalah tarian sebagai pertunjukan. Pernah nggak lihat di video ataupun di lingkungan kalian yang video yang pertunjukan tarian, pergelaran tarian itu lengkap. Di sini ada geraknya, tiringannya, iya. Oke, kita kupas satu-satu dulu ya. Gerak tadi udah tahu ya. Lanjut iringan, musik. Jadi antara tari dan musik tidak boleh dipisahkan. Wajib ada musik. Pernah nggak kalian melihat tarian yang nggak pakai musik? Pernah. Udah? Nih kelompok satu ada Pija, Dadang, Suci, Naila, Belinda, Gita. Aman kelompok satu? Aman dan semua ya. Kelompok dua Indah, Aisyah, Cinta,
bola lomba. Ya, video yang namanya kan sama-sama aja ya. Kirim juga ke grup ya. Ya, silakan Ena. Kita ice breaking dulu deh, ya. Setelah ini kita lanjut lagi. Ya, setelah nanti ice breaking, nanti ibu mau satu-satu per kelompok membacakan rencana aksi untuk di minggu depan. Kira-kira kalian ingin mempresentasikan dalam bentuk apa? Oke, bisa? Bisa. Ya, coba dulu semuanya berdiri. Berdiri. Gimana ya? Oh, gini aja. Ngadepnya ke depan, tapi berbaris di belakang sesuai kelompoknya. Jadi di sini satu kelompok berapa orang? 6 orang. Baris di belakang 6 per baris, ngerti ya? Ya. Baris gimana baris? Ikan sap. Oke, bisa. Oh, bingung-bingung. Udah. Majukan lagi mejanya ke sini. Oke, dengar ya instruksi Bu ya. Kita akan ice breaking A, B, C, D. Yang pertama Ibu mau kalian konsentrasi dulu. Ya, angkat dulu tangannya. Goyang-goyangkan. Oke. Kalau Ibu bilang ya, Bang ini geser lagi. Kalau Ibu bilang 1, 2, 3, 4. Oke, sorry, salah. A, B, C, D. Oke. D, C, B, C. Apa itu? B, D. Ayo konsentrasi. Ya. B, C, B, 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 C, D, C, 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 A. Oke. Yang kedua, dengarkan instruksinya. Makanya ini harus lapang nih sebenarnya. Bang, kejar aja tuh yang meja yang kursi yang itu. Ya. Ini atau majukan ke depan lagi dong, Kak. Enggak. Mana Bu? Iya, iya.
unsur-unsur pendukung faktornya, ya. Jumlah anggota kami susun dalam bentuk PowerPoint seperti ini. Iya, dari aplikasi Canva itu ya, pakai Canva. Oke. Ya, lanjut ya. Ada kesulitan? Di kelompoknya ada kesulitan. Ya. Nanti kalau ada kesulitan silakan tanya Ibu ya. Oke. Yang lanjut lagi ya, ya. Bagus ya semuanya ya. Jadi tadi ada yang menggunakan infografis, ada yang poster, ada PowerPoint, dan yang memakai Canva juga ada ya. Oke. Jadi tadi untuk yang bagi tadi dalam APD-nya, jadi kan kalian udah membuat ya dalam berbagai bentuk. Nanti untuk yang dipresentasikan tadi ada yang buat Canva, ada yang buat PowerPoint, infografis, dan juga tadi di kelompok 1 batak buat poster. Ya, menarik ya. Jadi Ibu tunggu di minggu selanjutnya kalian akan mempresentasikan. Jadi sudah dipersiapkan. Nanti tugas kalian silahkan kumpulkan ke Google Drive Ibu. Linknya Ibu kirim tadi itu di grup untuk pengumpulan tugas. Jadi sebelum kalian presentasikan dikirim dulu. Jika nanti ada kesulitan, silakan tanya pada Ibu. Oke, ya. Jadi tadi kita udah melihat videonya, sudah melihat materi yang Ibu berikan. Jadi tugas kalian itu nanti di kelompok, lalu di minggu depan kita akan presentasi dan juga sesuaikan dengan tadi yang salah tahap. Ya, tadi juga beberapa sudah menyiapkan ke Ibu di KPD-nya ke Google Drive Ibu. Ini untuk yang belum segera ya. Jadi minggu depan itu akan dipresentasikan. Nanti ketika presentasi juga nanti dibuka ya untuk jawabnya kepada teman-teman. Oke, bisa? Ya, untuk pulang semuanya ya. Oke, jadi kita akan berjumpa lagi di minggu depan dengan pertemuan yang lebih menyenangkan lagi dan Ibu harap semuanya lebih aktif lagi. Oke, bisa? Baik, sekarang silakan Dendra pimpin doanya untuk pulang. Buku-bukunya Oke, jadi nanti di perjalanan pulang jangan lagi ada yang singgah-singgah. Kemarin itu ada yang puding warung miso di orang tuanya yang menelpon Ibu tuh. Kok belum nyampe anaknya? Ya, langsung pulang ya nak ke rumah ya. Yang muslim, yang cowok silakan nanti mau sholat Jumat ya. Silakan Jumatan beribadah. Oke, nanti di perjalanan hati-hati. Jangan lupa tugasnya. Oke, sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi untuk yang bagi tadi dalam APD-nya, jadi kan kalian udah membuat ya dalam berbagai bentuk. Nanti untuk yang dipresentasikan tadi ada yang buat Canva, yang buat PowerPoint, infografis, dan juga tadi di kelompok 1 batak buat poster. Ya, menarik ya. Jadi Ibu tunggu di minggu selanjutnya kalian akan mempresentasikan. Jadi sudah dipersiapkan. Nanti tugas kalian silahkan kumpulkan ke Google Drive Ibu. Linknya Ibu kirim tadi itu di grup untuk pengumpulan tugas. Jadi sebelum kalian presentasikan dikirim dulu. Jika nanti ada kesulitan, silakan tanya pada Ibu. Oke, ya. Selamat siang Ibu Pipin. Lagi ngapain? Ada Bu, lagi santai nih Bu. Jadi kosong jauh. Ya, bisa waktunya sebentar Bu ya. Oke, baik. Melanjutkan dari kegiatan kita yang kemarin itu, ya
kan kita sudah melakukan observasi, kemudian juga sudah observasi ketika ibu pembelajaran. Dan pada saat ini Bu ya, pertemuan kita pada sana ini adalah kegiatan untuk pasca observasi ya, di mana tujuannya daripada percakapan kita ini adalah seperti saya bilang tadi, adalah untuk meneruskan hasil daripada data ibu ketika waktu observasi ya. Kemarin ibu sudah diobservasi di kelas 10 MIA 1 dengan jam pelajaran waktunya 2 jam pelajaran Bu ya. Oke. Sebelumnya saya ingin mengetahui bagaimana perasaan ibu setelah melaksanakan proses kegiatan pembelajaran ibu lakukan. Jadi kemarin itu kita udah melaksanakan perencanaan juga. Jadi saat kita harapannya pembelajaran itu anak-anak itu aktif juga, di dalam kelompok mereka bisa berdiskusi, lalu nanti mereka bisa menampilkan sesuai dengan yang mereka harapkan gitu. Berarti ibu merasa senang ya Bu ya? Iya. Karena selama proses pembelajaran anak-anak itu aktif ya. Baru ketika melakukan diskusi pun mereka semua berserta ya. Berarti tidak ada istilahnya yang si Anu yang mengerjakan, tidak ya. Mereka sama-sama antusias ya, bekerjasama dalam belajar kelompok tersebut ya. Berarti adalah Bu ya kesenangan ibu sendiri ya. Berarti ibu merasa pembelajaran ibu itu sudah diminati oleh anak ya Bu ya. Bu, kemudian bagaimana menurut Ibu Pipin sewaktu ibu mengajar kemarin di kelas 10 IPA 1 itu saya observasi. Ya, jadi seperti yang ibu lihat juga saat ibu melakukan observasi. Jadi kegiatannya ibu, jadi kegiatan yang saya lakukan ya sesuai dengan sintak-sintak yang ada di modul. Jadi di situ mulai dari masuk, dilakukan berdoa, lalu juga saya mengajak anak-anak supaya memeriksa dulu perasaannya bagaimana, sosial emosionalnya. Lalu di situ juga masuk ke materi, saya juga menayangkan video-video. Jadi di ketika belajar malam ada 2 video yang saya tayangkan. Yang pertama itu video Melayu, lalu yang kedua video tari Batak. Kenapa saya mengambil 2 video ini? Karena di sini kan materinya tentang tari tradisi, ya, judul besarnya tari tradisi. Jadi saya ingin anak-anak itu mengenal dulu budaya yang ada di sekitar mereka. Jadi di daerah kita ini kan daerah Simalungun. Jadi untuk etnis yang ada di Simalungun ini ya pasti Batak Simalungun, lalu ada Batak Toba, lalu siswa kita juga ada yang dari etnis Melayu. Maka saya ambil 2 etnis, yang pertama etnis Batak Toba, yang kedua etnis Melayu. Jadi supaya mereka mengenal dulu budaya yang ada di sekitar mereka, terutama itu tadi yang 2 tadi. Lalu ketika melakukan banyak video, saya juga menyampaikan materi. Lalu kemudian di kegiatan berikutnya nanti ke depannya tadi itu kan kemarin kita hanya 2 pertemuan ya. Nah, jadi minggu depannya saya ingin anak-anak itu menampilkan presentasi di kelompoknya. Lalu kan mereka aktif tuh di kelompok. Jadi kan sudah dibagi anak-anak ini berdasarkan minatnya. Jadi ketika nanti di hasilnya saya mau mereka itu bebas menggunakan apa aja untuk ketika presentasi. Jadi mereka sudah merencanakan, lalu di minggu depannya ditampilkan dalam bentuk apa, boleh dalam PowerPoint, boleh infografis, boleh juga poster atau yang lainnya terserah mereka. Berarti tadi dalam pembelajaran itu juga kemudian dari awal dia konsentrasi ada pendahuluan, ada kegiatan intinya, kemudian ada dia penutup ya Bu ya, kegiatan penutup. Tadi saya dengar tadi mengatakan bahwasannya berarti anak tersebut hasil ya Bu, kalau dia dihasilkan bebas mereka bisa memilih. Ya, bisa dalam bentuk PowerPoint atau video atau poster dan sebagainya. Berarti itu merupakan cara Ibu ya. Bagaimana sih cara Ibu dalam membuat minat peserta didik tadi?
mencari tahu minat mereka. Ya, jadi selama ini kan kita sudah masuk di kelas mereka beberapa bulan. Jadi kelas 10 ini kan masih baru juga ya Bu dari itu, tapi kan sudah ada sekitar 2 bulan lebih masalah. Jadi selama itu kita juga sudah melakukan observasi pada peserta didik, mulai dari nilai-nilainya, nilai sehari-harinya, terus kita juga melakukan tanya jawab. Jadi bagaimana peserta didik itu kita kenali dulu karakternya, apakah bagaimana minatnya, apakah dia suka menulis, suka melihat tayangan video. Ada juga anak-anak ini yang sukanya jalan-jalan gitu. Jadi ketika kemarin pembelajaran saya itu ada menempelkan beberapa poster dan juga ada beberapa media ajar yang ditempelkan. Jadi mereka bukan hanya terpatok duduk melihat handphone, melihat buku, mereka juga boleh jalan-jalan di depan kelas melihat bahan ajar dan juga gambar-gambar yang ditempel di depan. Berarti istilah wisata ilmu lah Bu ya, istilahnya mengambil dari satu pembelajaran ke pembelajaran lainnya. Pengetahuan mereka tidak hanya pada duduk aja, mereka bebas mencari ya Bu ya, dari referensi yang satu dengan referensi yang lain. Oke. Berikutnya Bu, bagaimana Ibu menilai performa Ibu ketika Ibu saat mengajar di kelas 10 kemarin? Untuk performa dibanding yang sebelumnya, saya berharap ini meningkat ya Bu. Cuma dari saya lihat kemarin, karena anak-anak juga antusias dan juga pembelajaran juga tercapai. Jadi kali ini karena mungkin di bidang saya tari Bu. Jadi sebelumnya anak itu mempelajari tentang seni rupa, lalu ada seni musik. Jadi ketika saya mengajarkan tari dan ini kan masih kelas 10, materi itu lebih sampai kepada anak-anak gitu. Jadi yang mungkin akan sama aja sebelumnya sedikit rendah, yang kali ini lebih meningkat lagi. Jadi apa itu ya sudah adalah peningkatannya ya sebelumnya ya. Karena Ibu sendiri berarti Ibu melakukan gerakan dong ya, mempercontohkannya Bu ya. Oke, memang kalau itu kita sebagai santri memang harus dicontoh ya. Kalau itu adalah seni tari ya. Oke, baik Bu. Kemarin waktu kita melakukan percakapan pra-observasi, kan kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan yang ingin saya lihat ya dari Ibu adalah kompetensi pedagogik, yaitu khususnya dalam pemetaan peserta didik. Oke, dari yang sudah Ibu lakukan saat mengajar kemarin, indikator pencapaian apa dari siswa itu yang Ibu inginkan? Tingkat pencapaian siswa yang saya lihat ya dari mulainya dari proses mereka, lalu juga ketika kelompok, bagaimana peran serta mereka, sikapnya juga, sosial juga, lalu saat mereka menampilkan presentasi di depan, apakah hasilnya sudah sesuai? Kalau masih belum, masih bisa kita ambil lagi untuk diperbaiki. Jadi dari hasil yang mereka kerjakan, situ bisa kita buat penilaian. Kemudian untuk tadi kan ada tadi tentang diskusi kelompok. Bagaimana cara Ibu melakukan pemetaan diskusi kelompok itu? Diskusi kelompok itu kan sebelum memulai pembelajaran saya sudah melakukan pemetaan. Jadi ini yang saya bilang tadi Bu. Sebelumnya kan kita tahu tentang karakteristik anak, lalu kita juga sudah menilai ada UB, ada UTS juga sebelum pembelajaran materi yang semangat. Jadi nilai-nilai anak itu sudah ada, jadi saya bisa mengkategorikan mereka, ada yang nilainya sedang, ada yang tinggi, lalu apakah anak-anak ini minatnya melihat atau mendengarkan audio atau mereka yang tadi yang estetik mencari sendiri gitu. Jadi dari situ saya membuat kelompok belajar. Jadi kelompok ini saya gabungkan dari kemampuan siswa yang tadi, tapi saya pilih lagi jadi ada anak yang kelompok yang tinggi dan yang sedang. Jadi untuk kelompok yang tinggi saya berikan beban untuk mengerjakan tugasnya lebih sulit dibandingkan yang sedang. Karena kan untuk yang sedang ini supaya mereka bisa mengimbangi temannya yang kemampuannya lebih. Ibu dalam mengatakannya itu Ibu menggabungkan lah ya, tidak Ibu buat paralel ya, yang misalnya kemampuannya tinggi tidak ya. Berarti Bu dalam satu kelompok itu kemampuannya berbeda-beda Bu ya. Memang seperti itu, karena kalau kita buat paralel ya Bu, kita homogen itu nanti
ya tinggi dengan tinggi rendah pasti lah yang nanti dia tidak akan bisa mengikuti Bu ya. Iya. Metode yang sangat bagus sekali ya yang Ibu buat. Oke, Bu, berikutnya waktu ketika kita observasikan, Ibu tadi mengatakan bahwasanya Ibu ingin dilihat secara utuh dari pemetaan ya atas pendidikan. Ibu mengatakan katanya level Ibu kira-kira pada level 7. Nah sekarang setelah Ibu melakukan ya kegiatan pembelajaran kemarin waktu observasi, kira-kira gimana pemetaan Ibu dalam memetakan karakter tadi, kira-kira gimana level Ibu? Meningkatkah atau bagaimana? Iya, jadi setelah dilakukan pemetaan pembelajaran siswa, jadi kan di sini kan peserta didik jadi lebih bertanggung jawab dengan kerjanya masing-masing, lalu juga dengan pastinya mereka berperan aktif gitu. Jadi mereka bicara, mereka akan ke depan yang bisa selesai, mereka akan membuat bentuk-bentuk dengan poster atau desain di Canva, membuatkan Canva gitu. Jadi di sini itu tadi peserta didik menjadi lebih bertanggung jawab dan juga lebih aktif ketika di dalam pembelajaran. Nah, berarti Ibu merasa level Ibu sudah naik ya. Mungkin kira-kira berapa itu Bu? Jadi kira-kira bisa berapa? Mungkin 20 ya, berarti sudah ada peningkatannya Bu ya, karena dilihat dari antusias anaknya ya dalam mengikuti pelajaran Ibu ya. Nah, kira-kira untuk kedepannya dalam pengembangan kompetensi ya khususnya peserta didik, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan kedepannya? untuk kedepannya saya akan menekankan kompetensi saya dulu, lalu juga kesiapan peserta didik ketika pembelajaran. Jadi sebelum mulai pembelajaran kita kaitkan dulu dengan materi itu, lalu lanjutkan. Jadi kita bisa melihat dari kesiapan siswa dulu. Kemudian apa rencana tindak lanjut Ibu selanjutnya dalam mengembangkan kompetensi Ibu tadi? Jadi untuk mengembangkan kompetensi saya, yang pasti saya akan merefleksikan diri dulu Bu. Jadi di pembelajaran sebelumnya kan sudah dilakukan pembelajaran. Jadi yang pertama sekali saya ingin siswa refleksi, lalu saya juga melakukan refleksi. Jadi pastinya saya analisa dulu apakah perangkat saya sudah sesuai, lalu apakah media yang saya tampilkan itu menarik bagi siswa, lalu saya juga menggunakannya lebih meningkatkan lagi media-media yang digemari anak-anak, apalagi anak-anak zaman sekarang milenial ya. Jadi mereka lebih tertarik dengan penggunaan media digital. Oke, baik Bu ya. Sesuai dari dengan yang apa yang sudah kita sepakati ya dalam supervisi ya, di mana saya sudah melihat Ibu Pipin ya dalam pengajaran itu yang khususnya melihat Ibu dalam memetakan karakter peserta didik. Kalau saya lihat dari pembelajaran Ibu lakukan ya selama observasi ya, Ibu memang sudah menggunakan ya dalam pembelajaran itu sudah menggunakannya prosedur ya. Misalkan kita dalam pembuatan RPP ya, untuk mencapai penilaian kan harus ada langkah-langkahnya ya. Pertama kan Ibu sudah dari pendahuluannya, udah Ibu lakukan dia berdoa, sudah ada ice breakingnya Ibu lakukannya, ada sampaannya dan sebagainya, begitu kegiatan inti ya. Dan intinya dalam pembelajaran itu sudah berpusat kepada murid ya, kepada peserta didik ya. Kemudian kalau saya lihat juga yang Ibu katakan Ibu dalam pemetaan, memang kalau saya lihat Ibu mengatakan 7 dan Ibu yang kata sudah naik kata tadi ke level 8-nya. Memang kalau saya lihat dari antusiasnya para peserta didik ya, memang Ibu itu waktu kemarin itu ya saya amati memang sungguh luar biasa ya, karena saya lihat peserta didik itu semuanya aktif ya dalam pembelajaran. Saat Ibu misalnya melakukan tanya, ketika Ibu menjelaskan, Ibu memberi pertanyaan refleksi ya, pemantik ya di dalam tim itu, mereka antusias menjawab. Kemudian ketika melakukan diskusi kelompok, mereka juga semua peran aktif ya. Berarti memang peserta didik itu sudah tertarik ya mode pembelajaran yang Ibu buat ya, yang berpacu kepada murid. Kemudian terima kasih Bu Pipin ya untuk
dan setelah kesempatan lagi mungkin bisa nanti kita sharing-sharing ya untuk kelanjutan dari supervisi kita ini dalam pengembangan kompetensi. Oke, terima kasih Bu Pipit. Terima kasih ya. Ya.